Tiap malam dia selalu datang. Dia minta mohon maaf ya, dia minta dilayani berhubungan suami istri. Pada saat saya tidur, dia berbicara pada saya, kamu milik saya. Jadi sampai kapanpun kamu milik saya, sekalipun suami kamu itu nggak berhak untuk diri kamu. Semula tidak pernah ada yang aneh dalam hidupnya. Semua berjalan normal seperti biasa dan lurus-lurus saja. Sampai suatu hari di tahun 2014 ada sosok misterius menghampiri. Saat itu posisinya di rumah, bukan di tempat lain, apalagi di tempat angker. Tapi sejak itu penderitaannya berkepanjangan karena harus terus didatangi makhluk halus yang menyeramkan itu. Tapi benarkah setiap didatangi selalu diajak bersebadan? Inilah kisah Bunda Amel yang dikisahkan secara eksklusif kepada tim Ganjil Misteri tentang kisah hidupnya yang terjerat dan dicintai makhluk halus selama 6 tahun lamanya. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bunda Amel awal-awalnya adalah ibu rumah tangga biasa dengan hari-hari selumrah wanita normal. Tapi sejak malam itu hidupnya berubah. Ia merasa seperti terpenjara dalam kerangkeng mistik yang sulit dilepaskan. Sebab setiap hari ada makhluk halus yang mendatanginya. Tanda-tanda kedatangannya dimulai dari tubuh yang terasa tidak enak. Hampir setiap hari saya selalu didatangkan oleh makhluk gaib yang selalu hampir setiap hari. Dan kalau misalkan dia lagi mau datang, saya merasakan banget tuh bagaimana dia hadir, sampai langkah kakinya aja saya tahu. Makhluk itu tuh hampir setiap hari, kemanapun saya pergi dia selalu ada, selalu ngikuti saya. Sampai saya, mohon maaf, saya mau ke kamar mandi pun dia ikut. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Tiap malam dia selalu datang. Dia minta mohon maaf ya, dia minta dilayani berhubungan suami istri. Saya nggak tahu lagi, Mas. Saya tuh nggak tahu lagi saya harus gimana pada saat itu. Setiap kali didatangi makhluk halus itu, Bunda Amel benar-benar seperti disiksa. Bukan hanya karena harus melayani nafsunya, tapi sekaligus diperas oleh rasa takut. Sebab sosok ini bisa berubah sangat menyeramkan, meski pada saat yang lain dapat berbentuk sosok tampan rupawan. Dan secara terus terang makhluk gaib itu mengaku sebagai pasangannya, sehingga Bunda Amel tidak akan pernah dilepaskan. Ya, dia pastinya hampir setiap hari, walaupun ada nggak ada suami saya.
dia pasti ada, dia pasti datang. Dia tuh suka berubah-ubah wujud ya. Kadang-kadang dia tuh wujudnya tuh besar, tinggi, besar, berbulu. Besoknya dia bisa berubah wujud lagi jadi laki-laki yang ganteng, yang saya lihat pokoknya sempurna deh. Tapi saya tahu persis bahwa itu dia. Saya tahu persis bahwa itu dia. Sampai suatu ketika dia berbicara pada saya pada saat saya tidur. Dia berbicara pada saya, kamu milik saya. Jadi sampai kapanpun kamu milik saya, sekalipun suami kamu itu nggak berhak untuk diri kamu. Merasakan tubuh yang selalu sakit serta jiwa yang terguncang, Bunda Amel bukan tidak berusaha mencari kesembuhan. Ia bahkan sangat keras melepas pengaruh gaib dari lelembut itu. Tapi semua tidak membuahkan hasil, sehingga rasa takut selalu berlipat-lipat datang dan dirasakannya. Suatu saat di mana saya tuh merasa bahwa nggak ada lagi yang bisa nolong saya. Saya udah berusaha, ya Allah, saya berdoa setiap hari, saya mohon ya Allah, saya nggak mau ngalamin hal seperti ini. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya harus bagaimana, langkah apa yang harus saya tempuh. Saya berusaha, saya sudah berikhtiar, nggak ada satupun yang membuahkan hasil. Lalu, seperti apa titik balik Bunda Amel sehingga terbebas dari cengkeraman makhluk tak terlihat itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semua obat, tirakat, serta segala usaha Bunda Amel tidak pernah nempel. Ia semakin tersiksa sampai suatu malam bermimpi bertemu dengan seorang yang kemudian menjadi guru spiritualnya. Pas saya balik, saya lihat di situ guru saya, Mbak Bud, bilang sama saya, Mbak, kamu nggak boleh takut, lawan. Ada saya, lawan Mbak, lawan. Kamu harus bisa. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Dan saat itu saya nggak tahu ya, saya teriak. Pokoknya saya langsung bangun, saya langsung Allahu Akbar. Setelah itu nggak pernah ada lagi. Yang tahu saya ngalamin hal itu, yang saya sendiri hanya ngerasain. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya nggak tahu harus cerita sama siapa. Dalam setiap doa saya berharap, ya Allah, saya ingin lepas dari ini semua. Dan saya nggak tahu kapan Allah akan memberikan pertolongan untuk saya. Ya, akhirnya Allah mendengar doa saya. Saya udah mulai ada di dalam batas, di titik suatu kepasrahan, Mas. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Kalau saya sudah bilang, ya Allah, saya rela. Kalau memang saya harus mati, lebih baik saya mati daripada saya menjalani ini. Yang saya tuh nggak tahu apa salah saya. Selain mimpi bertemu dengan Mbah Bud, Bunda Amel juga ditemui sosok nenek yang menawarkan bantuan. Tidak hanya sekali mimpi,
tapi berkali-kali ditemui dalam mimpinya. Dan nenek inilah yang berniat menjaga jiwanya agar tidak diganggu oleh makhluk apapun. Itu hari pertama, hari kedua saya dimimpikan lagi sama nenek-nenek itu. Mbak, saya akan jaga Mbak. Saya akan jaga Mbak. Saya akan bantu Mbak. Sampai suatu ketika saya akhirnya ke tempat guru saya tanya, saya ceritakan semuanya. Selagi saya lagi cerita, tiba-tiba guru saya tuh langsung nunjuk salah satu foto yang ada di padepokan itu. Beliau tanya, ini bukan orangnya. Pas saya lihat, iya Mbah, itu yang seperti yang ada di dalam mimpi saya. Itu Mbah Rasina. Mbah Rasina itu siapa Mbah? Mbah Rasina itu cucu dari nenek dari Mbah Bud. Ya kalau misalkan ada yang ikut sama saya gitu ya, sekalipun misalkan dia mau berbuat baik, saya enggak, saya takut Mbah gitu. Saya nggak mau kejadian yang kemarin terulang lagi. Tapi guru saya waktu itu bilang, loh kalau memang misalkan itu untuk kebaikan, kenapa ditolak? Merasakan trauma berurusan dengan makhluk halus, Bunda Amel menolak tawaran nenek yang kemudian diketahui bernama Mbah Rasina. Tapi justru semakin ditolak, tubuh semakin seperti remuk redam. Amel pun sakit, sampai kemudian datang meminta pendapat guru spiritualnya. Segala rupa deh saya rasakan di badan saya gitu. Terus saya datang lagi ke Mbah Bud karena dalam hati saya, wah ini kayaknya ada sesuatu yang salah lagi nih dalam diri saya. Saya datang lagi, lalu Mbah Bud bilang, sepertinya memang sudah tidak bisa ditawar lagi Mbak Amel. Memang Mbah Rasina sudah memutuskan untuk ikut sama Mbak Amel. Saya nggak mau, saya udah. Berarti 7 tahun, berapa 6 tahun ya? Lantas, siapa sesungguhnya Mbah Rasina dan Mbah Bud yang membantu Bunda Amel sembuh sekaligus menjaga hidupnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski sudah memutuskan menerima uluran tangan Mbah Rasina yang secara spiritual akan mendampingi, Bunda Amel belum benar-benar bebas dari teror makhluk halus yang mencintainya. Tapi Mbah Bud selalu meyakinkan bahwa dirinya mampu untuk keluar dari belukar kesengsaraan akibat makhluk halus itu. Apalagi ada Mbah Rasina yang menjaganya. Dan secara tidak sengaja pula, ketika saya berada di satu tempat, begitu saya kaget, saya melihat sosok yang selama ini ada di mimpi saya. Kamu gak boleh takut. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Saya yakin pertemuan saya dengan guru spiritual saya itu semua karena Allah. Sampai pada akhirnya, ya sesuai dengan apa yang di mimpi saya. Beliau menanyakan itu pada saya. Saya benar-benar disuruh oleh guru saya itu untuk tidak boleh takut oleh apapun juga, termasuk makhluk-makhluk gaib yang mengganggu saya. Sembuh dari sakit serta terbebas dari intimidasi dedemit yang selama 6 tahun selalu minta dilayani, Amel pun berbahagia.
ia kini mengabdikan diri untuk membantu orang-orang yang mengalami nasib serupa dengan dirinya. Dan setiap kali berusaha menolong orang, Amel didampingi oleh Mbah Rasina. Nah, ini dia. Ini sosok Mbak Rasina yang sekarang menemani saya ya, yang membimbing saya, yang menemani saya selama ini. Mbak Rasina, terima kasih Mbak. Punten Mbak. Ini untuk ini aja. Karena semasa hidupnya Mbak Rasina suka kopi. Jadi ini sih bukan untuk ritual apa yang enggak, hanya sebagai untuk rasa ini aja. Terima kasih gitu ya. Rasa terima kasih saya. Pengalaman Bunda Amel yang sepanjang 6 tahun tak bisa lepas dari sosok gaib adalah contoh bahwa keberanian serta usaha yang terus-menerus untuk sembuh akan membawa jalan menuju kebahagiaan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.